Video ini cocok untuk sahabat yang ingin memperkuat iman, menenangkan hati, dan mendapatkan pengingat-pengingat Islami yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, selamat datang di Kultum, pengingat harian episode 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi cobaan dengan hati yang ikhlas, berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Kita akan menggali pemahaman tentang ikhlas dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Di dalam Al-Quran, kita sering mendengar tentang pentingnya ikhlas. Bahkan dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama kepadanya, dan agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas adalah tindakan yang dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa ada sedikit pun ria atau berharap pujian dari makhluk. Dalam menghadapi cobaan, ikhlas berarti menerima ketentuan Allah dengan hati yang lapang, tanpa menyimpan rasa marah atau kecewa. Pada dasarnya, ikhlas adalah kunci utama untuk mendapatkan ketenangan dalam menghadapi segala bentuk ujian. Jika kita bisa mengikhlaskan diri, maka kita akan mampu melewati cobaan itu dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim adalah kebaikan, asalkan dia mampu bersabar atau bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya menakjubkan bagi orang beriman adalah segala keadaan yang menimpanya adalah baik. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah pengingat bahwa cobaan meskipun terasa berat, sebenarnya bisa menjadi ladang pahala jika kita menghadapinya dengan ikhlas dan sabar. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mungkin banyak dari kita yang merasa sulit untuk menerima cobaan dengan ikhlas. Ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi. Kadang kita merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan, atau kita merasa tidak adil jika ujian yang datang begitu berat. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ketahuilah bahwa cobaan yang Allah beri kepada kita adalah sesuai dengan kapasitas dan kekuatan kita. Jadi, ketika kita merasa kesulitan, itu adalah pertanda bahwa kita mampu melewatinya. Allah tahu batas kemampuan hamba-Nya." Sebagai contoh, ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit yang sangat parah, kehilangan harta dan keluarga. Meskipun demikian, beliau tetap sabar dan ikhlas. Dalam surat Shad ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Dan kami limpahkan kepadanya Ayub kembali keluarga-keluarganya 2 kali lipat sebagai rahmat dari kami dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Dengan kesabaran dan keikhlasan Nabi Ayub alaihi salam, Allah mengganti segala yang hilang dengan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun cobaan itu berat, hasil yang baik akan datang bagi mereka yang ikhlas.
Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa melatih diri agar bisa lebih ikhlas dalam menghadapi cobaan? Ada beberapa langkah yang bisa kita coba. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah. Dan Allah tidak mungkin memberikan cobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kuat hati kita dalam menghadapi ujian. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan adalah dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa. 2. Merenungkan hikmah di balik setiap cobaan. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Cobalah untuk mencari pelajaran yang bisa kita ambil dari cobaan tersebut. Misalnya, apakah cobaan itu membuat kita lebih sabar, lebih tawakal, atau lebih menghargai nikmat yang sebelumnya kita anggap biasa? 3. Bersabar dan tidak mengeluh. Sabar adalah bagian dari ikhlas. Dalam setiap cobaan, berusahalah untuk tidak mengeluh atau menyalahkan takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersabar dengan hati yang tulus, sebagaimana sabda beliau dalam hadis. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa suatu penyakit kecuali Allah menghapuskan dosanya dengan penyakit itu, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah. Doa adalah sarana untuk memohon kekuatan dan ketabahan. Jangan ragu untuk memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan ikhlas dan sabar. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, cobaan hidup memang tak bisa kita hindari. Namun bagaimana kita menghadapinya itu sepenuhnya tergantung pada diri kita. Jika kita bisa menerima cobaan dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak mampu kita tanggung. Setiap ujian yang datang, insya Allah akan membawa kita lebih dekat kepadanya dan menguatkan iman kita. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tentang menghadapi cobaan dengan ikhlas dapat memberikan kita semua inspirasi dan kekuatan untuk lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian hidup. Ingatlah, setiap cobaan adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik di mata Allah. Jangan pernah ragu untuk menyerahkan segala urusan kita kepadanya, karena Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan ikhlas. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, terima kasih telah mendengarkan Kultum Pengingat Harian kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memperkuat keimanan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Pengingat Harian bersama kami. Semoga setiap pengingat yang kita bahas hari ini dapat membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidupmu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita terus berbagi kebaikan.